Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Octagoners, berjumpa lagi di video kali ini. Insya Allah kembali kita akan informasikan berita-berita terupdate mengenai UFC. Dan kalian yang punya pertanyaan, masukan, atau apa saja yang ingin kalian sampaikan, silahkan tulis di bawah di kolom komentar. Silahkan. Petarung kelas ringan UFC Dustin Poirier mengungkapkan bahwa dia mengalami cedera tulang rusuk saat bertarung di UFC 302. Sang istri telah memintanya untuk mundur, namun ia terus maju melawan Makhachev. Poirier menjadi headliner UFC 302 melawan Makhachev dalam perebutan gelar yang disebut sebagai kesempatan terakhirnya memperebutkan gelar kelas ringan. Persiapan keras lantas dilakukan oleh Poirier dan timnya agar pertarungan nanti dia bisa menjadi juara kelas ringan. Terbukti, dibandingkan dengan perebutan gelar sebelumnya, Poirier mampu menahan pertarungan sampai 5 ronde karena persiapannya yang sangat bagus. Kerasnya persiapan Poirier saat itu sampai-sampai mengorbankan fisiknya dan harus mengalami cedera tulang rusuk menjelang pertarungan. Melihat hal tersebut, sang istri, Jolie Poirier, meminta The Diamond agar mundur saja dari pertarungan karena kasihan melihat sang suami mengalami cedera. Namun kebulatan tekad, kekerasan niat, dan kekuatan fisik membuat Poirier tetap memilih maju karena ini adalah kesempatan terakhir menurutnya. Sayang bagi Poirier, ia gagal karena menderita kekalahan submission pada ronde kelima. Usai pertarungan, rekan Poirier di American Top Team, Yves Edwards, berbicara dan mengatakan bahwa Poirier mengalami cedera tulang rusuk di kamp pelatihan yang membuatnya tidak bisa bergulat. Kini, lebih dari seminggu setelah pertarungan, Poirier mengkonfirmasi hal tersebut. Ya, tulang rusukku patah di perkemahan, tapi tentu saja aku tidak ingin membicarakan hal itu. Saya tidak berpikir itu mengubah apapun atau cara saya bertarung. Tapi ya, tulang rusuk saya patah parah. Hanya istriku yang menginginkanku mundur, tapi aku tidak mau karena pertarungannya sudah dekat. Saya sudah setengah jalan melewati camp. Saya seperti sedang berjuang untuk sabuk juara. Saya sudah setengah jalan dalam latihan dan saya berjuang untuk gelar kelas ringan. Sepertinya saya tidak akan mundur, kata Poirier. Poirier akhirnya berjuang mengatasi cederanya dan meraih beberapa kesuksesan melawan Makhachev. Namun, ia masih gagal karena kalah dalam submission. Menyusul kekalahan tersebut, Dustin Poirier mengisyaratkan akan pensiun, dan pada hari Senin, ia mengatakan dia cenderung menuju pensiun. Meski demikian, Poirier mengatakan keputusan tersebut belum 100% diambil, namun ia mengaku akan mengambil keputusan tersebut hari demi hari. Jika Dustin Poirier pensiun, dia akan mengakhiri karirnya dengan rekor 30 kali menang, 9 kali kalah, dan 1 no contest. Poirier adalah mantan juara interim kelas ringan dan memiliki kemenangan penting dengan mengalahkan petarung-petarung seperti Conor McGregor, Max Holloway, Eddie Alvarez, Justin Gaethje, Michael Chandler, dan Anthony Pettis. Kemudian berita dari nasib Tony Ferguson sebagai petarung profesional di pentas UFC kini sedang berada di ujung tanduk dan nyaris maput. Tony Ferguson sempat dikenal publik sebagai salah satu petarung potensial, terutama ketika ia berburu gelar juara di kelas ringan. Rekor gemilang dengan 12 kemenangan beruntun sejak 2013 hingga 2019 berhasil digenggam oleh jagoan berjulukan El Cucuy tersebut. Kesangaran yang ditunjukkan Ferguson di atas arena oktagon membuatnya menorehkan riwayat sebagai juara interim kelas ringan UFC. Gelar tersebut didapatkan Ferguson ketika menumbangkan Kevin Lee dalam hajatan UFC 216 pada Oktober 2017 lalu melalui submission. Puncak kejayaan Ferguson membawanya menjadi penantang kuat Khabib Nurmagomedov bahkan sebelum dia merajai kelas ringan. Akan tetapi, duel yang digaung-gaungkan tersebut tidak pernah kesampaian bahkan hingga The Eagle memutuskan pensiun pada Oktober 2020. Bak menerima sebuah kutukan, laga antara Ferguson dan Khabib selalu gagal karena berbagai alasan dari berat hingga hal sepele. Tidak hanya satu kali saja, Ferguson dan Nurmagomedov harus batal adu pukul di oktagon hingga sebanyak 5 kali. Terakhir, Presiden UFC Dana White merancang laga tersebut pada tahun 2020, namun urung terlaksana karena pandemi COVID-19. Pada saat itu, Ferguson dan Nurmagomedov sudah menjalani sesi konferensi pers dan Dana White pun mencari lokasi pertarungan pengganti. Di sisi lain, Nurmagomedov akhirnya benar-benar mundur dari hajatan UFC 249 itu setelah negaranya
Rusia memberlakukan lockdown. Performa Ferguson pun mulai mengalami penurunan sejak saat itu dia tumbang di UFC 249 dari Justin Gaethje yang menggantikan Nurmagomedov. Sejak event yang bergulir pada Mei 2020 tersebut, petarung yang kini sudah berusia 40 tahun itu belum lagi menorehkan kemenangan. Hingga pertarungan terakhirnya dalam UFC 296, Ferguson selalu meraih kekalahan dalam total 7 laga beruntun. Torehan ini jelas seperti menjadi aib bagi Ferguson yang dalam perjalanannya sempat menjadi buah bibir dengan potensi hebatnya. Ultimatum pun dilontarkan oleh Dana White yang tampaknya tak ingin lagi melihat Ferguson menderita di atas arena oktagon. Petarung asal Amerika Serikat tersebut dijadwalkan naik oktagon dalam event UFC Abu Dhabi melawan Michael Chiesa di kelas welter. White sendiri ingin Ferguson pensiun dari arena pertarungan apapun hasil yang didapatkan dalam pertarungan nanti. Ya, saya harap demikian. Saya lebih senang melihatnya pensiun, kata Dana White. UFC Abu Dhabi sendiri akan bergulir di Etihad Arena pada Minggu 4 Agustus 2024 mendatang, di mana Umar Nurmagomedov versus Cory Sandhagen akan ambil bagian dalam event tersebut.